jika Jokowi terbukti menggunakan ijazah palsu, maka Jokowi wajib dihukum seberat-beratnya. Dan apapun keputusan yang ditandatangani oleh Jokowi itu harus batal demi hukum. Dan jika benar-benar Jokowi terbukti, maka KPU harus ditangkap semua. Jadi kita melihat apa yang disampaikan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab, yang namanya Darurat Kebohongan itu nyata. Ternyata di situ ada isyarat yang begitu banyak, rentetan kebohongan. Dan yang bingungnya banyak yang memelihara kebohongan itu nggak lain nggak bukan adalah buzzer itu yang mengagungkan, yang menggede-gedekan kebohongan yang mereka tutupi dengan nama institusi negara, nama dengan Pancasila dan sebagainya. Atas nama pimpinan negara ini mereka melakukan kebohongan. Nah, ini sangat berbahaya. Palsu atau asli itu pembuktian, bukan cuma narasi opini. Kalau narasi opini itu sama kayak artis sama artis senggol-senggolan di medsos. Ini presiden, bro. Kalau memang ijazahnya asli, buktikan asli. Dah, begitu aja. Masalah pengadilannya nanti berpihak atau enggak, biarkan rakyat yang menilai. Kan begitu. Pantau terus sidang itu. Bila perlu beramai-ramai kita kepung pengadilan untuk mengawal proses persidangan. Jadi kepadamu saudaraku, jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. Jangan pernah takut untuk menegakkan keadilan meski nyawa menjadi taruhan. Sidang perdana gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi digelar 18 Oktober. Sidang perdana gugatan yang diajukan Bambang Trimulyono kepada Presiden Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu akan digelar 18 Oktober mendatang. Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dilansir SIP PN Jakarta Pusat Jumat 14 Oktober 2022. Sidang akan digelar di ruang ahli sidang, rencananya dimulai pukul 09.40 WIB sampai selesai. Diketahui sebelumnya gugatan yang dilayangkan Bambang itu terkait dengan tudingan ijazah palsu yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden pada periode 2019 sampai 2024. Gugatan itu didaftarkan pada Senin 3 Oktober. Dilansir SIP PN Jakarta Pusat, Senin 3 Oktober gugatan itu dilayangkan oleh Bambang Trimulyono. Gugatan tersebut didaftarkan dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Gugatan itu telah terregister dengan nomor perkara 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat. Dalam gugatan ini Bambang menggandeng Ahmad Kozinuddin sebagai penasihat hukum. Adapun para tergugatnya adalah tergugat 1 Presiden Jokowi, tergugat 2 Komisi Pemilihan Umum atau KPU, tergugat 3 Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, serta tergugat 4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemenristek-Dikti. Berikut ini petitumnya. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas nama Joko Widodo. 3. Menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonan tergugat 1 untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R PKPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024. Tanggapan KSP menanggapi hal itu, tenaga ahli utama kantor staf presiden Ade Irfan Pulungan mengaku belum membaca detail mengenai dalil-dalil yang diajukan. Namun dia menegaskan proses administrasi yang sudah berlangsung tentunya sudah melalui beragam klarifikasi dan verifikasi yang tidak sembarangan. Bambang Trimulyono jadi tersangka penistaan agama. Terbaru, tim Direktorat Siber Barreskrim Polri menangkap Bambang Trimulyono, pria yang menggugat Presiden Jokowi mengenai dugaan ijazah palsu. Bambang ditangkap berkaitan dengan laporan polisi mengenai dugaan kasus penistaan agama, bukan berarti gugatan soal ijazah. Kemudian Polri menetapkan Bambang Trimulyono sebagai tersangka penistaan agama serta ujaran kebencian. 1 tersangka lainnya adalah Sugi Nuraharja. Adapun Bambang disebut menyebarkan ujaran kebencian lewat YouTube Gus Nur 13. Sidang perdana gugatan yang diajukan Bambang Trimulyono kepada Presiden Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu akan digelar 18 Oktober mendatang.
Sidang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dilansir SIP PN Jakarta Pusat Jumat 14 Oktober 2022. Sidang akan digelar di ruang ahli sidang rencananya dimulai pukul 09.40 WIB sampai selesai. Diketahui sebelumnya gugatan yang dilayangkan Bambang itu terkait dengan tudingan ijazah palsu yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden pada periode 2019 sampai 2024. Gugatan itu didaftarkan pada Senin 3 Oktober. Dilansir SIP PN Jakarta Pusat, Senin 3 Oktober gugatan itu dilayangkan oleh Bambang Trimulyono. Gugatan tersebut didaftarkan dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Gugatan itu telah terregister dengan nomor perkara 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat. Dalam gugatan ini Bambang menggandeng Ahmad Kozinudin sebagai penasihat hukum. Adapun para tergugatnya adalah tergugat 1 Presiden Jokowi, tergugat 2 Komisi Pemilihan Umum atau KPU, tergugat 3 Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, serta tergugat 4 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemenristek Tekdikti. Berikut ini petitumnya. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas nama Joko Widodo. 3. Menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar atau memberikan dokumen palsu. Sebagai kelengkapan syarat pencalonan tergugat 1 untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R per KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024. Tanggapan KSP menanggapi hal itu, tenaga ahli utama kantor staf presiden Ade Irfan Pulungan mengaku belum membaca detail mengenai dalil-dalil yang diajukan. Namun dia menegaskan proses administrasi yang sudah berlangsung tentunya sudah melalui beragam klarifikasi dan verifikasi yang tidak sembarangan. Bambang Trimulyono jadi tersangka penistaan agama. Terbaru, tim Direktorat Siber Bareskrim Polri menangkap Bambang Trimulyono, pria yang menggugat Presiden Jokowi mengenai dugaan ijazah palsu. Bambang ditangkap berkaitan dengan laporan polisi mengenai dugaan kasus penistaan agama, bukan berarti gugatan soal ijazah. Kemudian Polri menetapkan Bambang Trimulyono sebagai tersangka penistaan agama serta ujaran kebencian. 1 tersangka lainnya adalah Sugi Nuraharja. Adapun Bambang disebut menyebarkan ujaran kebencian lewat YouTube Husnur 13.